Film dimulai di mana sedang terjadi sebuah operasi penangkapan seorang mantan agen CIA yang berkhianat dan membawa sebuah intel yang berisi catatan daftar nama-nama agen rahasia, baik dari CIA, FBI, dan agen rahasia dari negara-negara blok sekutu. Operasi penangkapan ini dilakukan oleh sebuah organisasi rahasia yang disebut Union. Pada awalnya, operasi yang dipimpin oleh agen Faraday dan Roxanne berjalan mulus tanpa hambatan yang berarti. Namun situasi berubah ketika ada penyerangan mendadak dari pihak lain yang ikut campur menggagalkan operasi itu. Let's move! What's our play? Okay, green light, go! Let's move! Dan akibat penyerangan itu beberapa anggota Union gugur, termasuk agen Faraday. Sedangkan Mitchell yang merupakan target operasi berhasil diculik oleh sekelompok orang yang belum diketahui dari pihak mana. Lalu film mengajak kita untuk berkenalan dengan seorang pria bernama Mike. Mike yang tinggal di sebuah kota kecil menjalani hidup sederhana, seperti kebanyakan orang di sana. Sehari-hari ia bekerja di sebuah perusahaan konstruksi. Dan ketika malam tiba, ia akan menghabiskan waktu bersama teman-temannya di sebuah bar kecil yang ada di kotanya. Entah ada angin apa, tiba-tiba pada malam itu ia didatangi seorang wanita cantik yang merupakan mantan pacarnya. You should. Hi, I'm Mikey. Date night? I'm sorry, it's just... Ia adalah Roxanne, wanita yang telah lama tak ada kabar setelah putus dengan Mike beberapa tahun yang lalu. Oh my God, she has 6 kids with Maddie. Looky here. Oh, I heard you got into a fight with the point guard. What? Take it somewhere else. Setelah menghabiskan waktu beberapa jam di bar, Roxanne berinisiatif untuk mengajak Mike ke sebuah tempat yang memiliki kenangan indah bagi mereka berdua. Di sini, Mike terlihat sangat menikmati suasana, hingga tanpa ia sadari, Roxanne menyuntikkan obat penenang yang membuat Mike seketika tak sadarkan diri. Di pagi harinya, Mike terbangun di sebuah kamar hotel di London dalam keadaan bingung. Itu semua karena semalam Roxanne tanpa sepengetahuannya telah membawanya ke London. Tujuannya ia ingin memperkenalkan Mike dengan seorang pria bernama Tom Brennan yang merupakan bos Roxanne di Union. Rencananya Mike akan direkrut sebagai anggota Union untuk menjalankan sebuah misi. Tak lama kemudian, Mike diboyong ke markas Union yang berada di BT Tower untuk melakukan beberapa ujian agar ia bisa dianggap layak menjadi anggota agen Union. Rencananya, Mike akan menyamar sebagai orang yang akan mengikuti sebuah lelang penjualan intel yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Juliet Quinn di pasar gelap 2 minggu ke depan. Tujuan dari semua itu adalah untuk mendapatkan intel yang dicuri Mitchell pada saat penggerbekan di Italia beberapa hari yang lalu. Awalnya Mike menolak untuk bergabung, akan tetapi setelah dibujuk Roxanne, sang mantan kekasih, Mike pun luluh dan setuju untuk bergabung dalam misi itu. I'm in. With this. This is Frank Pfeiffer, physical specialist. But unfortunately, we only have 2 weeks, so we're gonna have to do... Oh, I got this shit. Ow, Jesus. Reflex bad. Damn it! It's about trap! That's your cover story. You need to learn that by heart. From Boston, Massachusetts. hearing the accent, Mikey. Singkatnya, setelah beberapa hari melakukan program latihan, kini Mike telah siap untuk melakukan tugas pertamanya sebagai agen Union. Dan untuk mengikuti lelang, Mike harus membayar deposit sebesar $5 juta sebagai syarat untuk mendapatkan sebuah perangkat khusus yang disediakan si pelelang. Nantinya perangkat itu berguna untuk melakukan penawaran dari jarak jauh. Dan Mike harus mengambil perangkat itu sendiri di sebuah tempat. Sementara itu, Roxanne dan yang lain akan mengawasi dan menjaga Mike dari kejauhan. Di sana Mike diarahkan menuju ke sebuah kafe untuk bertemu anak buah Quen dan transaksi pun terjadi. Now if you can proceed to the gentleman's bathroom, you'll find further instructions. So where are you from? Setelah memberikan uangnya, mereka pun memberikan perangkatnya. Mike pun lalu segera kembali ke markas. Namun baru saja ia keluar dari kafe, tiba-tiba beberapa orang melakukan penyerangan. Rupanya mereka ingin mencuri perangkat yang baru saja Mike dapatkan. Hingga pertarungan pun terjadi.
Mike, where are you? Sounds like I won't grow up. Mike, where are you? I'm running! Sayangnya, walaupun mereka berhasil mengalahkan kelompok pencuri, tetapi perangkat itu telah rusak akibat terjatuh di dalam wastafel saat baku hantam tadi. Tak mau rencana mengikuti lelang gagal, Roxanne dan kawan-kawan pun berencana akan mencuri dari kelompok lain yang diketahui memiliki perangkat itu. Dan di hari berikutnya, rencana itu pun direalisasikan. All right, Mike, your lucky day. Let's move out. No device in here. Okay, one more, guys. Mike! Boom. Look at that, huh? Setelah berhasil melumpuhkan semua anggota musuh, perangkat yang dicari pun berhasil mereka dapatkan. Namun satu hal yang telat mereka sadari, bahwa salah satu anggota tim mereka yang berada di ruang kontrol, yaitu Athena, telah tewas. Tak hanya sampai di situ, markas Union pun telah dibom oleh seseorang hingga hancur dan banyak memakan korban. Berita baiknya, bos mereka, Tom Brennan, masih selamat hingga misi masih bisa dilanjutkan. Now what? Scatter. Wait for... that triggered the explosion in the iconic London landmark. Brennan called. The auction's at 1800 hour. Keesokan harinya, Roxanne mendapat kabar bahwa lelang akan segera dimulai. Tak mau membuang waktu, Mike dan Roxanne pun segera merapat ke markas sementara Union. Di sana sudah berkumpul semua agen Union yang selamat dari tragedi pengeboman. Dan untuk misi kali ini, Union tidak bekerja sendiri. Mereka bekerja sama dengan CIA yang akan mendanai misi malam ini. Roxanne? We're into position now. I'm on the docket this evening. We'll begin bidding straight away at the opening. Got it. Onto the South Fork area. Rencananya mereka akan melacak keberadaan Queen selagi ia mengadakan lelang. Dan tugas Roxanne dan Mike lah yang akan menangkap Queen setelah posisinya terlacak. Sedangkan Tom dan yang lain berusaha mencoba mengulur waktu selama mungkin agar lelang berjalan lebih lama. Setelah beberapa saat, akhirnya posisi Queen dapat terlacak di sebuah gedung. Mike dan Roxanne pun segera ke lokasi dan menyergap Queen. Tanpa perlawanan, Queen pun menyerah dan bersedia untuk mengantarkan Mike dan Roxanne ke tempat di mana intel itu disimpan. Sesampainya di sana, Queen pun tanpa drama segera menyerahkan intel itu kepada Roxanne. Let's go. Lalu ketika mereka akan pergi, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Tanpa disangka, ternyata yang datang adalah Nick Faraday, seseorang agen yang dikabarkan telah gugur dalam misi. Jelas terlihat di sini Roxanne sangat penasaran, ingin mengetahui bagaimana agen Faraday bisa selamat. Lalu agen Faraday pun coba menjelaskan bahwa waktu itu ia tertembak dan terjatuh ke sungai. Lalu ia terbawa arus ke laut dan ada seseorang yang menolongnya. Lalu agen Faraday berusaha mempengaruhi Roxanne bahwa ada pengkhianat di Union yang mengacaukan misi-misi mereka. Ia juga mengatakan bahwa pengkhianat itu adalah Tom Brennan, karena Tom menginginkan intel itu untuk kepentingannya sendiri. Kata-kata agen Faraday yang meyakinkan mampu membuat Roxanne percaya. Dan demi keamanan rencananya, mereka akan menyerahkan intel itu ke pihak CIA esok pagi di sebuah jembatan. Dan setelah rencana itu disepakati, Roxanne dan Mike pun pergi dengan membawa intel. Sedangkan agen Faraday akan mengurus Queen dan menghubungi pihak CIA. Di keesokan paginya, terlihat Roxanne dan Mike sudah berada di sebuah jembatan. Saat ini mereka masih menunggu kehadiran Faraday. Tak lama kemudian, agen Faraday menelpon Roxanne. Dengan entengnya ia mengatakan bahwa ia telah berhasil memperdaya Roxanne dan menjebaknya. Dan tas koper yang Mike bawa itu bukanlah intel, karena pada malam itu dengan diam-diam Queen telah menukar tas koper itu. Sedangkan koper intel yang asli saat ini ada padanya dan akan segera dijual ke pihak Iran. Tak lama kemudian CIA pun tiba dan akan menangkap Mike dan Roxanne dengan tuduhan pengkhianatan. Namun sebelum CIA benar-benar berhasil menangkap, mereka berdua melompat ke sungai dan berhasil kabur. Setelah berhasil lepas dari CIA, kedua agen Union ini bertekad akan menangkap Nick Faraday. Bermodalkan pelacak yang ditaruh Roxanne di jaket Faraday,
mereka dapat mengetahui bahwa Nick Faraday berada di sebuah daerah yang bernama Istria. Namun karena sekarang mereka sudah menjadi buronan CIA, mereka pun harus mengelabui pengawasan polisi dan CIA dengan menaiki pesawat kargo untuk keluar dari kota ini dan sampai ke Istria. Sesampainya di Istria, mereka segera melacak keberadaan agen Faraday. Nope. Honeymoon? Looks like they're on the move. Tak lama kemudian mereka dapat menemukan agen Faraday yang sedang melakukan transaksi untuk menjual intel ke pihak Iran. Awalnya transaksi itu berjalan lancar hingga tiba-tiba Roxanne muncul dan mengacaukannya. Well. What are the odds? Tak hanya itu, intel juga dapat diambil, sehingga Mike diburu pasukan Iran. Sementara Roxanne berusaha menangkap agen Faraday. It's a sad day when you can't even also be to have a little break. Juliet! If you come after me, Rox, I'm gonna have to kill you. Didn't or couldn't? Let's find out. You having second thoughts? Huh? Hey, oh. You're welcome. Try to hold on to this time, okay? Shot, Mikey. Go ahead, Mike. Back in the game. Hey, Rox, you taking a breather back there? Come on! No, come on. Hey! Because I thought you were dead, asshole! Let's get his ass. Down, Rox. I can't go in. Hey, Rox, and you know it. We could disappear. Setelah berjibaku dan melalui pertarungan yang keras, akhirnya Roxanne dan Mike berhasil mendapatkan intel. Sementara agen Nick Faraday tewas di tangan Roxanne. Terima kasih telah menonton, dukung channel Mimin dengan komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.